Bayangkan, kau hanya ingin memancing seperti biasa, tapi sore itu air danau terasa hidup. Sekali lempar kail dan kau tak pernah kembali. Di balik permukaan tenang itu, ada dunia lain menunggumu. Alam bunian, tempat waktu tak lagi berjalan. Inilah kisah tersesat ke alam bunian karena keseringan mancing. Sebuah misteri yang membuatmu berpikir dua kali sebelum memancing di senja hari. Setiap sore, Raffi duduk di tepi danau Lembayung. Airnya tenang, diselimuti kabut yang tak pernah pergi. Bagi orang lain, danau itu menyeramkan. Bagi Raffi, tempat itu menenangkan. "Raffi, jangan memancing sampai malam, nanti diseret makhluk halus," pesan ibunya setiap kali ia berangkat. Namun Raffi hanya tersenyum. "Cuma air dan ikan, Bu. Tak ada hantu yang bisa tarik kailku." Tapi sore itu berbeda. Langit seperti terbakar jingga pekat, burung-burung enggan terbang pulang. Udara menjadi berat dan suara jangkrik menghilang entah kemana. Raffi menatap permukaan air, tenang tapi terasa hidup. Ia melempar kail sekali lagi. Beberapa menit berlalu, lalu tarikan kuat. Umpannya seolah ditarik dari bawah dengan kekuatan besar. Raffi berusaha menahan, tapi tubuhnya terseret. Ia terpeleset, jatuh ke dalam air. Dan biur! Hening. Air menelan semuanya. Saat Raffi membuka mata, ia tidak tenggelam. Ia melayang dalam air yang berkilauan, seolah setiap tetesnya mengandung cahaya. Ikan-ikan bersayap menari di sekelilingnya. Hutan pinus yang tadi tampak jauh kini berubah jadi pohon-pohon tinggi berakar cahaya. Di mana aku?" desisnya. Lalu terdengar suara lembut menembus pikirannya. "Selamat datang manusia yang berani." Dari balik pepohonan muncul sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian perak yang berpendar seperti bulan di permukaan air. Kulitnya pucat, tapi indah. "Namaku Lira," katanya, suaranya seperti nyanyian. "Kau telah melangkah ke alam kami." Raffi dibawa ke perkampungan bunian, negeri di mana cahaya dan suara hidup berdampingan. Rumah-rumahnya melayang, lantainya dari batu giok, dan sungai beralirankan air seindah kaca. Namun anehnya, tak ada bayangan di tempat itu. "Disinilah kami hidup, antara dunia dan mimpi," kata Lira sambil menatap langit ungu. "Manusia jarang bisa sampai ke sini tanpa niat jahat. Tapi kau berbeda, Raffi. Kau dipanggil oleh air." Mereka berjalan di taman berisi bunga yang memantulkan cahaya seperti bintang. Raffi tak tahu kenapa, tapi dadanya hangat setiap kali Lira menatapnya. Hari-hari berlalu, atau mungkin minggu, atau tahun, Raffi tak tahu. Di dunia itu, matahari tidak pernah terbit maupun tenggelam. Langit selalu senja. Ia belajar memancing ikan perak yang terbang di udara, belajar menenangkan angin, bahkan berbicara dengan burung cahaya. Namun, di balik keindahan itu, ada perasaan ganjil. Kadang ia mendengar suara ibunya, samar, memanggil namanya dari kejauhan. "Raffi, pulanglah nak." Setiap kali suara itu datang, dunia di sekitarnya bergetar. Lira akan muncul dan menenangkan. "Itu cuma gema dari dunia lamamu. Jangan dengarkan." Tapi semakin lama, suara itu semakin nyata. Suatu malam, Raffi diam-diam mengikuti Lira ke tengah hutan cahaya. Di sana, ia melihat sesuatu mengejutkan. Puluhan manusia duduk diam di bawah pohon. Tubuhnya berpendar samar seperti tidur. "Mereka siapa?" tanya Raffi dengan suara bergetar. Lira menunduk. "Mereka yang tak bisa kembali. Jiwa mereka terikat pada alam ini." Raffi melangkah mundur, takut. "Kenapa aku dibawa ke sini?" Lira menatapnya dengan mata sendu. "Kau tak dibawa, kau dipanggil. Danau itu mencari yang hatinya gelisah, dan kau memenuhi panggilannya." Raffi memohon, "Aku ingin pulang, Lira."
Ibuku menungguku. Lira menatapnya lama, lalu meneteskan air mata bening. Kau tak tahu, Raffi, aku pernah manusia sepertimu. Aku juga tersesat karena rasa ingin tahu. Tapi sekarang aku tak bisa kembali. Ia mendekat, menatap wajah Raffi penuh rasa sedih dan rindu. Jika kau pergi, kau akan melupakanku. Jika kau tetap di sini, kau akan melupakan dunia manusia. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga yang menenangkan tapi menusuk hati. Raffi menggenggam tangannya. Lebih baik aku melupakanmu daripada membuat ibuku menangis. Lira menatapnya dengan mata basah. Aku tak bisa menahanmu, tapi ada syarat. Ia mengambil seutas benang cahaya dari rambutnya, mengikatnya di pergelangan tangan Raffi. Benang ini akan menunjukkan jalan pulang, tapi jangan menoleh. Apapun yang kau dengar, apapun yang memanggilmu, jika kau menoleh, kau akan terjebak selamanya. Raffi mengangguk. Air mata jatuh di pipinya. Lira mendekat, menyentuh wajahnya. Jangan lupakan bahwa alam ini pernah menerimamu dengan damai. Raffi menapaki jalan menuju danau. Langit bergetar, angin menjerit seperti menangis. Saat kakinya menyentuh air, suara-suara mulai terdengar. Tinggallah bersamaku, Raffi. Tinggallah bersamaku. Suara Lira penuh rasa sakit. Raffi menutup mata, menahan isak, dan terus berjalan. Namun saat hampir mencapai permukaan air, sebuah tangan lembut menyentuh punggungnya. Terima kasih, karena kau mengingatku. Air menyelimuti segalanya. Raffi terbangun di tepi danau Lembayung. Orang-orang berkerumun. Ibunya menangis sambil memeluknya. Raffi, kau hilang seminggu, nak. Kami sudah mencari kemana-mana. Raffi hanya bisa terdiam. Ia menatap air danau itu. Tenang, sunyi, seolah tak pernah menyimpan rahasia. Namun di pergelangan tangannya masih tergantung benang halus berkilau lembut. Malam-malam berikutnya, Raffi tak pernah lagi memancing di danau itu. Namun kadang, di tengah hening malam, ia mendengar suara seruling lembut di kejauhan. Angin membawa aroma bunga cahaya yang dulu menemaninya. Ia tahu, Lira masih di sana, menatap dari balik tirai dunia. Dan setiap kali ia menatap air, pantulan wajahnya tak lagi sendiri. Ada bayangan samar seorang wanita dengan senyum lembut di belakangnya. Terima kasih, sudah pulang, bisik suara itu. Raffi menunduk, lalu tersenyum. Ia tak lagi mencari ikan. Ia hanya datang untuk mengingat.